Halo semuanya, selamat datang di Sun Smokers, channel kesayangan bapak-bapak ronde yang suka ngomongin janda kembang desa. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, diberkahi selalu, amin. Amin ya robbal alamin. Oke deh, seperti biasa kali ini gue bakal menceritakan sebuah film yang cukup unik dari negeri bambu coy. Negeri bambu tuh mana? Jepang? Bukan, Cina. Dari negeri Cina, yang berjudul Robot Igor. Dan film ini menceritakan tentang di masa depan, di mana nanti di masa depan kita para laki nih bisa membeli robot cantik yang bisa dan mau disuruh melakukan apapun. Walalala. Ya udah deh. Yang penting ini enak banget, enak banget. Yang penting mbaknya asik. Aduh gimana sih? Yang penting ya udah dah, tarik mon intro. Sebuah perusahaan teknologi besar memperkenalkan produk yang disebut Igors 6S. Mereka adalah robot wanita pertama yang digunakan untuk pekerjaan rumah tangga dan dapat juga digunakan di banyak bidang kehidupan manusia. Versi baru robot memiliki sistem yang kuat dan unik dan memungkinkan mereka mengembangkan perasaan terhadap pemiliknya. Berbeda dengan mainan robot mirip manusia yang murah di pasaran, Igor 6S ini bukan hanya mainan orang dewasa, mereka adalah pacar yang sempurna, di mana seseorang hanya perlu membayar $10 untuk mendapatkannya. Scene berlanjut pada seorang pemuda Tionghoa yang bernama Wang, berusia 25 tahun. Wang memiliki pekerjaan bergaji tinggi dan pacar yang cantik. Di awal film kita akan melihat dia melakukan petualangan, mengendarai mobil mahal dan menjalani kehidupan terbaiknya. Namun semua itu ternyata bohong. Hobi favorit Wang adalah berbohong tentang gaya hidupnya di media sosial. Nyatanya dia lajang dan memiliki pekerjaan kantor yang buruk. Tapi di media sosial dia menyamar sebagai pria kaya raya yang memiliki semua yang dia inginkan, berpose dengan mobil dan manekin palsu. Suatu hari Wang melihat iklan untuk Igor 6S. Saking terpesonanya dengan keindahan dan fitur robot tersebut, ia pun langsung membelinya. Dan pengiriman dilakukan saat itu juga. Setelah mengeluarkannya dari kotak, dia membuka bungkus wajahnya. Wang hampir tidak bisa percaya bahwa robot cantik itu sekarang adalah pacarnya. Terpesona dengan kecantikannya, Wang pun berniat untuk mencium si robot. Tapi belum sempat nyium, Johnny-nya Wang keburu meronta-ronta dan akhirnya ia pun segera lari ke toilet mengambil tisu. Walalala, malah ejakulasi dini. Saat keluar, Wang terkejut dan juga kecewa karena tiba-tiba si robot udah bangun dan udah berpakaian. Si robot menjelaskan bahwa Wang harus menyentuh hidungnya untuk peresmian sebagai pemiliknya. Setelah melakukan itu, si robot menunjukkan kepadanya berbagai mode yang dapat ia tawarkan, seperti diva seksi, pemalu dan manis, guru cerdas, dan dominatrix. Wang dengan cepat memilih diva seksi, tanpa menyadari fitur-fiturnya. Kemudian, Wang menamainya Mina dan memperkenalkan dirinya. Sebelum membuang lebih banyak waktu, Wang langsung membopong Mina ke tempat tidur. Mina berulang kali meminta Wang untuk pergi. Namun karena Wang tidak menurut, dia pun langsung kesetrum. Mina mengungkapkan bahwa versi terbaru dari Igor bukan hanya mainan orang dewasa. Robot ini menjadi sangat modern, sehingga seorang pria bisa mendapatkan perasaan yang sebenarnya dari si robot. Maka Wang harus membuatnya terkesan 10 kali dan mendapatkan 10 hati untuk bisa adu mekanik dengan si robot. Anjir. Oke. Saat Wang mulai mengumpulkan lebih banyak hati, dia akan mendapatkan lebih banyak hak istimewa. Sebagai contoh nih, 1 hati boleh bergandengan tangan, 2 hati bisa membiarkannya berpelukan dan seterusnya. Karena Wang sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan robot itu, dia tidak senang dengan aturan yang ada. Tapi jika Wang mencoba memaksa Mina, maka Mina akan mengaktifkan mode penghancuran diri yang akan menyebabkan ledakan dan membunuh keduanya. Wajar. Hari berikutnya, Wang mulai mencoba mengumpulkan hati agar mereka bisa mengembangkan hubungan mereka. Wang membawa Mina keluar untuk berbelanja dan membelikannya gaun yang paling dia sukai. Mina terkejut karena Wang tidak pernah memberitahunya mana yang dia sukai. Dan selain itu, gaun itu terlalu mahal dari anggaran Wang. Karena kejadian itu, dia mendapatkan 3 hati sekaligus dan boleh memeluk Mina.
Hal ini membuat Wang semakin merindukannya. Keesokan harinya, Wang membawanya ke tempat pekerjaannya. Di sana ia bertemu dengan sahabatnya Chow. Chow bingung bagaimana pacar manekin palsu bisa berubah menjadi asli. Setelah mengetahui bahwa Mina adalah robot, Chow yang mata keranjang pun menginginkan Mina untuk menghabiskan malam dengannya. Wang pun menolaknya, tapi Chow tetap mengejar Mina. Hingga saat Chow mendekatinya, Mina pun langsung menyetrumnya. Pada malam hari, Wang hampir tidak bisa tidur karena kehadiran Mina di kamar yang sama. Dia pergi ke kamar kecil setiap kali dia bangun. Sementara Mina mencatat masalah yang dia hadapi tadi dan mengingatkannya tentang menjadi robot yang berguna. Keesokan harinya, Mina pergi ke tempat kerja Wang untuk membawakannya makanan dari rumah. Rekan-rekannya menyadari kebohongan yang dia katakan ke dunia tentang gaya hidupnya. Dan oleh karena itu, setelah melihat Mina, mereka pun kaget dan terus memata-matai Wang. Saat hari mulai gelap, keduanya berjalan pulang. Tiba-tiba sepasang preman menghentikan mereka dan menyerang Wang. Salah satunya mendekati Mina, tapi sebelum preman itu menyentuhnya, Mina mengaktifkan mode serigala merah. Dalam mode serigala merah, dia mendapatkan kekuatan manusia super dan langsung melawan para penjahat itu. Dan mereka pun dapat dikalahkan dengan sangat-sangat mudah. Di rumah, pasangan itu menonton Titanic bersama. Melihat para aktor jatuh cinta, Mina merasakan sensasi yang aneh. Wang menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah perasaan cinta dan simpati. Hal itu langsung meningkatkan perasaannya dan meningkatkan tingkat hubungan mereka menjadi 5 hati. Ini berarti mereka bisa saling nyosor bibir masing-masing. Tapi Wang merusak momen itu dengan bersin. Setelah itu mereka keluar untuk jalan-jalan. Mina berlari ke sisi lain jembatan penyeberangan. Dan mereka meneriakkan nama masing-masing sampai mereka bertemu di tengah dan saling nyosorin bibir mereka. Walalala. Di tempat lain, rekan sesat Wang yaitu Chow membeli iGirl juga. Fitur 10 hati juga mengganggunya, sehingga dia membuat hard drive khusus. Ketika hard drive itu dimasukkan ke dalam rahel robot, secara otomatis akan meningkatkan hubungan mereka ke level 10. Chow mencoba hard drive itu pada robotnya dan berhasil. Anjir, nge-cheat mas ya. Hari berikutnya Wang diberikan drive itu. Wang pun berpura-pura memperbaiki rambut Mina untuk memasukkan hard drive-nya Chow. Dan hal itu pun berhasil. Tapi Wang merasa tidak nyaman dengan itu. Maka dia pun segera menarik drive itu keluar dan meminta maaf pada Mina. Mina pun senang karena Wang memperlakukan Mina dengan baik. Ditambah Wang paham dengan kesalahannya. Asik. Keesokan paginya, Mina kembali dari pasar dengan benjolan di wajah dan tangannya. Dia juga sangat lemah dan hampir tidak bisa berjalan dengan baterai 12 jam. Ternyata itu karena kabut asap di Beijing. Kulit Mina diciptakan di barat, di mana para ilmuwan gagal menyadari efek udara yang tercemar terhadap dirinya. Untuk menghilangkan benjolan tersebut, ia harus dibersihkan dengan cara berendam di dalam air selama 2 hari berturut-turut. Wang pun merawat Mina dengan sangat memperhatikannya dan lembut. Karena itu hubungan mereka meningkat ke level 10 dan mereka akhirnya bisa melakukan adu mekanik bersama. Beberapa hari selanjutnya Wang dikeluarkan dari pekerjaannya karena gagal mendapatkan klien. Sekembalinya di rumah, Mina menyambutnya dengan gembira. Dan Mina mencoba untuk menghiburnya, tapi Wang yang lagi bad mood berteriak padanya dan menuangkan semua rasa frustasinya pada robot malang itu. Dalam adegan berikut, Wang bersama temannya Chow yang telah menjual robotnya kepada orang lain untuk ditukar dengan robot yang lain. Chow melakukannya karena dia sudah bosan dengan robotnya. Chow menyarankan Wang melakukan hal yang sama, karena seorang pria hanya bisa tertarik pada wanita lajang untuk waktu yang singkat. Dan Wang mempertimbangkan sarannya Chow. Di rumah, Wang memaksa Mina untuk adu mekanik dengannya. Mina mencoba melawan tapi akhirnya menyerah. Wang berhenti di tengah jalan dan meminta maaf. Tetapi Mina tetap diam dan masih terkejut dengan perlakuannya. Wang tidak bisa berhenti memikirkannya sepanjang hari. Dia merasa tidak enak atas yang dia lakukan dan menyalahkan Chow karena menyarankan sesuatu yang buruk padanya. Beberapa hari kemudian dia kembali ke rumah dengan bunga untuk Mina, tapi ternyata Mina sudah menghilang. Di sana Wang menemukan sebuah surat yang mengatakan bahwa Mina tahu kalau Wang sudah tidak tertarik lagi padanya. Mina tidak ingin menjadi beban dan pergi untuk menjalani hidupnya sebagai robot.
Mengetahui itu, Wan langsung pergi ke kantor pusat perusahaan teknologi itu. Para penjaga pun menghentikannya untuk masuk ke dalam. Mereka mengungkapkan bahwa semua robot yang dibawa ke markas akan dihancurkan. Wang bukan satu-satunya pria yang menyesal memperlakukan robotnya seperti sampah. Kerumunan pria berada di luar gedung menyatakan cinta mereka pada robotnya masing-masing. Dan setelah diusir dari tempat itu, Wang pergi ke apartemen Chow. Yang mengejutkan adalah Mina ada di tempat tidurnya Chow. Merasa dikhianati oleh sahabat dan kekasihnya sendiri, akhirnya Wang pun langsung menghajar Chow. Selama beberapa hari berikutnya, Wang melakukan segala cara untuk melupakan Mina. Bahkan dia pergi ke klub untuk bersenang-senang dengan perempuan random. Dan ternyata di salah satu klub tersebut, Wang bertemu dengan mantan robotnya Chow. Dia mengungkapkan bahwa Mina selalu mencintainya. Satu-satunya alasan dia meninggalkannya adalah untuk melindunginya dari CEO perusahaan teknologi. Ternyata si perusahaan itu mengumpulkan cairan bibit laki-laki menggunakan robot wanita untuk beberapa eksperimen aneh. Maka dari itu Mina mengorbankan cintanya dan meninggalkan Wang. Setelah mengetahui kebenarannya, Wang tidak bisa membiarkan Mina untuk dibongkar. Dia pergi ke rumah Chow untuk memastikan apa yang dikatakan robot itu benar. Setelah diancam, Chow menegaskan bahwa Mina berada di apartemennya hanya untuk membuat Wang sakit hati. Karena Mina tahu Wang akan datang, maka dari itu dia merencanakan itu semua. Dan di scene berikutnya, Wang menerobos masuk ke markas besar perusahaan teknologi. Dia menemukan Wang yang akan dibongkar di bawah plastik. Para pekerja lab mencoba menghentikannya, tetapi Wang melawan mereka dan mengeluarkannya dari plastik. Mina berulang kali memintanya untuk pergi karena mereka akan mengejarnya. Saat itu CEO perusahaan datang dan bertanya pada Wang apakah dia mengenalinya. Wajah pria itu tidak asing bagi Wang, tetapi dia tidak ingat siapa dia. Kemudian CEO mengungkapkan bahwa dia telah mengikutinya dari mulai kecil hingga sekarang. Si CEO sengaja tinggal di jalanan sebagai pengemis, datang ke rumahnya sebagai pengantar barang, dan melintasi jalan yang biasa dilewati oleh Wang sehari-hari. Bahkan si CEO mengirim Mina khusus kepadanya untuk mengumpulkan cairan bibitnya dan menggunakannya untuk eksperimen. Pada akhirnya ia mengungkapkan bahwa Wang sebenarnya adalah keturunan manusia setengah robot tingkat lanjut pertama. Hal ini mengejutkan semua orang termasuk saya. Jadi bertahun-tahun yang lalu seorang ilmuwan bernama Dr. Cha menciptakan robot dengan sistem saraf yang dapat berpikir, bernapas, dan berkembang biak seperti manusia. Robot itu memiliki anak setengah manusia dengan seorang wanita. Yang tidak lain tidak bukan adalah Wang. Semuanya berjalan baik sampai Dr. Cha mengetahui bahwa CEO berencana untuk menyalahgunakan robot demi kepentingannya sendiri. Dan demi melancarkan rencananya, si CEO membunuh ayah Wang, sementara ibunya melarikan diri bersamanya. Mereka pun memulai hidup baru di Beijing, tetapi si CEO segera mengetahuinya. Alih-alih membawa mereka kembali, dia membiarkan Wang berkembang sebagai manusia normal untuk melihat bagaimana dia beradaptasi. Kemudian ketika dia cukup dewasa, perusahaan itu memutuskan untuk membuat lebih banyak hibrida menggunakan cairan bibitnya. Itulah sebabnya mereka mengirim Mina ke rumahnya. Para pekerja lab dipanggil untuk memisahkan Wang dan Mina. Mereka berencana untuk menghancurkan Mina dan menyandra Wang untuk melakukan eksperimen padanya. Beruntung keduanya bisa melawan. Sejak pertama kali melakukan adu mekanik, secara otomatis mode peledak yang ada di tubuh Mina menjadi aktif. Tanpa pikir panjang, Wang langsung merobek pakaiannya, tapi tiba-tiba tingkat hubungan mereka menurun sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai hubungan yang tidak diinginkan. Sementara si CEO sibuk menikmati adegan itu, hingga membuatnya lupa tentang bahan peledak. Pada akhirnya seluruh gedung pun meledak dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya, termasuk Wang, Mina, dan CEO, dan filmnya pun lupa tentang tujuan awal film ini. Anjir. Oke, jadi gimana tanggapan kalian tentang film ini? Ya gue kira bakal happy ending coy, tapi pemerannya meninggal semua.
ternyata sad ending, tapi gue gak berhenti ngakak cuy. Ya udah deh, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Semoga kalian bisa suka dan terhibur dari film ini. Ya, dan dari film ini oke deh, kita bisa belajar untuk tidak memandang suatu masalah hanya dengan sebelah mata cuy. Jadi memandang lebih dalam lagi supaya tidak ada salah paham yang merugikan kalian. Oke dah, segitu dulu dari Emon. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share video ini ke bapak-bapak ronda atau mas-mas kalian yang hobi kumpulin waifu. Sorry gua pilek. Emon undur-undur, see you next time dan dadah.